posisi dia sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anaknya, kemudian dia sebagai istri, ibu sekaligus pekerja seperti saya ya, atau juga dia istri, ibu pekerja sekaligus sambil dakwah. Jadi ini hal yang tidak kita mungkiri ya saat ini. Jadi apa ya, kita jumpa itu sangat ini ya, jadi tren gitu, ibu-ibu bekerja. Jadi karena di sekitar saya sendiri itu adalah lingkungan kerja gitu ya, maka saya mendapati banyak fakta ya, tidak hanya menjadi seorang ibu sebagai istri, banyak ibu yang kemudian memang harus mengambil peran ganda ya, mengambil peran ganda sebagai ibu bekerja. Namun ya, bekerjanya kita itu nanti setidaknya harus kita masukkan visi gitu, supaya bekerjanya kita itu tetap bernilai pahala dan memiliki visi keumatan. Nah, bagaimana itu ya? Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Nah, jadi secara garis besar kurang lebih seorang muslimah saat ini, khususnya bagi seorang perempuan yang telah menikah, perannya ya, secara domestik kurang lebih ya seperti ini ya. Jadi sebagai istri, sebagai ibu, atau kemudian dia mengambil peran ganda. Nah, dengan segala perannya yang ada itu ya, dengan segala perannya, entah itu menjadi sebagai ibu rumah tangga atau gitu, maupun sebagai pekerja, itu sama-sama memiliki tantangan. Jadi kita tidak bisa menghindar gitu bahwa ketika dia hanya menjadi seorang istri, ketika hanya menjadi seorang ibu, lantas dia tidak memiliki masalah. Tidak, gitu. Kenapa? Karena kita dilingkupi dengan sistem yang tiap hari ya memproduksi masalah. Jadi sistem yang ada saat ini tuh bisa kita sebut sebagai produsen masalah. Baik bagi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu atau wanita pekerja, atau bagi suami kita, bagi anak-anak kita, ya, sistem ini memproduksi masalah. Nah, jadi kalau kita lihat seorang ibu yang non pekerja, dia murni sebagai istri, sebagai ibu, ya, dia nggak bekerja sama sekali. Bahkan biasa kan ibu ada yang ini ya, yang tetap bisnis kecil-kecilan ya di rumah. Nah, ini dia sama sekali nggak punya nggak nyambi ya seperti yang lain. Jadi dia murni seorang ibu dan seorang istri. Apakah kemudian dia lepas dari masalah? Tidak, gitu. Pada faktanya, ketika anaknya disekolahkan, ya, dia mendapati anaknya itu terlibat dengan berbagai macam masalah di sekolahnya. Jadi kadang kita mendengar seorang ibu mengeluhkan, anak saya itu nggak tahu ya, di rumah sebenarnya pendiam gitu, nggak ada masalah, tapi ternyata di sekolah dia ikut teman-temannya merokok, ikut narkoba, pergaulan bebas. Jadi anak-anak kita sekarang tuh dikontrol oleh gadget, dikontrol oleh kehidupan sosial media, dikontrol oleh dunia maya. Nah, ketika seorang ibu mendapati anaknya seperti ini dengan berbagai macam masalahnya, tentu dia pada akhirnya harus mencoba untuk mengurai masalah tersebut. Itu. Nah, belum lagi berhadapan dengan kondisi ekonomi, ya ibu-ibu, kondisi ekonomi yang karut-marut, ya apalagi di tengah pandemi seperti saat ini ya, kita berhadapan dengan berbagai situasi ekonomi rumah tangga yang bermasalah. Jadi tarif listrik naik, ya, tarif air naik, ya semua serba naik, sembako naik. Nah, jadi ini adalah masalah. Jadi meski seorang ibu, seorang istri itu tidak bekerja, dia tidak lepas dari masalah. Nah, demikian juga seorang ibu bekerja. Jadi dia masalah waktu, bagaimana balance ya, menyeimbangkan antara waktu dia bekerja dengan waktu di rumah. Anak-anak terlantar, ya, masa pengasuhan yang mungkin tidak cukup yang didapati oleh anak. Kemudian terkait dengan keharmonisan rumah tangga, keharmonisan keluarga, sedikit banyak itu pasti ada variabel pengacau itu ketika seorang ibu bekerja. Nah, jadi kalau kita lihat ya, inilah masalah yang dihadapi saat ini. Nah, bagaimana dengan ibu pekerja
yang dia juga istri, seorang ibu, dia bekerja lagi, ambil dakwah pula. Apakah dia lepas dari masalah? Ya tidak. Gitu. Dengan semakin banyak peran yang kita ambil, maka semakin banyak beban tentunya yang kita pikul. Gitu. Nah, termasuk kita, gitu. Karena saya merasakan menjadi seorang ibu rumah tangga, kemudian juga saya bekerja, ya, saya mengajar, kemudian juga alhamdulillah Allah karuniakan nikmat untuk bergabung, ya, dengan jamaah untuk berdakwah. Jelas, ya, kita mendapati bahwa kita mengambil peran yang banyak. Mengambil peran yang banyak berarti kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Entah itu misal disempitkan rezekinya, ya, meski sebenarnya rezeki Allah itu ada gitu, cuman ini dalam tanda kutip, ya, orang kadang kemudian ada kesempitan rezeki gitu. Meski Allah sebenarnya memberikan rezeki, melapangkan rezeki bagi setiap hamba. Gitu. Atau kemudian diinikan ekonominya, ya, kita lihat beberapa aktivis dakwah yang memang pada akhirnya harus berhadapan dengan rezim secara langsung, disempitkan dakwahnya, disempitkan kemampuan dia gitu untuk mengakses dunia kerja, ya, dan lain sebagainya. Dan termasuk penerimaan masyarakat terhadap dakwah yang kita lakukan, itu semua adalah ujian. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada pengumuman dakwah, barang siapa itu yang bersabar dengan perlakuan masyarakat karena perkataannya dia, gitu, karena dakwah yang dia lakukan, maka Allah akan beri dia nikmat nikmat surga, akan diberikan pahala. Jadi kesabaran seorang pengemban dakwah terhadap penerimaan masyarakat itu pun akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi sangat bersyukur sekali, gitu, ya, urusan seorang pengemban dakwah. Segala-galanya dia cukupkan, segala-galanya dia syukuri. Nah, jadi ibu-ibu, muslimah saat ini bukan tanpa tantangan, bukan tanpa masalah dengan semua peran yang dia lakukan. Kenapa? Karena saya katakan tadi, kita dilingkupi oleh sistem yang sistem ini adalah produsen masalah. Dia memproduksi kebijakan yang tidak populis, gitu, ya. Tidak menetapkan kebijakan yang pro rakyat. Dia justru merumuskan kebijakan yang pro kapitalis. Jadi pada akhirnya ketika segala produksi kebijakan yang yang dihasilkan oleh pemerintah, pada akhirnya memang ketika sampai di tengah-tengah masyarakat itu tidak meninggalkan tidak meninggalkan satupun hal kecuali masalah. Nah, jadi inilah, ya, kalau kita lihat tantangan muslimah kekinian sifatnya sistemis. Nah, ketika berhadapan dengan berbagai macam tantangan, berhadapan dengan berbagai macam masalah, itu kita lihat, ya, ada muslimah yang menyelesaikan masalah dengan berbagai macam cara. Jadi ada yang berpikir orientasi masalah. Anak saya terlibat narkoba, terlibat pergaulan bebas, dia merokok di sekolah, dia ini, ya, sekarang marak, ya, masalah-masalah di dunia sosial media, gitu, anak-anak yang mengupload berbagai konten yang konten-konten dewasa, gitu, ya. Nah, anak saya terlibat di situ. Apa yang dilakukan oleh ibu yang dia hanya berorientasi masalah? Dia cukup untuk menasihati anaknya atau memukul anaknya, menghukum anaknya, gitu. Dia hanya berorientasi masalah. Jadi begitu anaknya terlibat masalah, maka dia kemudian lantas menyelesaikan dengan cara menghukumi, gitu, atau hal lain yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi orientasi penyelesaian masalah berbasis masalah itu sendiri. Ketika ada masalah muncul, dikasih solusi, ya, solusi individual. Nah, selain berorientasi masalah, ada juga yang kemudian berorientasi sistem, ya, berorientasi sistem, tapi sifatnya tidak solutif. Tetap saja ada masalah yang muncul. Seperti apa? Ya, seperti apa yang diperjuangkan oleh aktivis gender, pejuang emansipasi. Jujur, mereka adalah kalau dikatakan pejuang, ya, dalam tanda kutip, tapi perjuangan mereka itu bukan menyelesaikan masalah. Gender itu, ya, ibu-ibu ada juga yang mengadopsi gender, ya, feminisme sosialis,
ada feminisme kapitalis sekuler gitu. Jadi kalau kita bicara sistem yang lagi eksis saat ini adalah kapitalisme sekuler. Maka saat ini yang memang sedang marak ya, sedang ramai kampanye-kampanye pemikiran itu adalah feminisme sekuler kapitalis. Jadi kita bisa lihat gitu, bagaimana feminisme sekuler itu menawarkan pemikiran-pemikiran mereka kepada kaum perempuan. Gitu. Jadi ketika mereka membahas masalah kemiskinan, ya, yang mereka lihat apa? Dari sisi sensitivitas gender. Jadi kemiskinan terjadi tuh lebih banyak pada kaum perempuan. Itu kenapa? Ya, karena mikirnya itu selalu sensitivitas gender. Mereka berpikir itu karena hak bekerja bagi perempuan itu aksesnya kurang dibandingkan laki-laki. Atau terjadi marginalisasi pengambil keputusan. Jadi lebih banyak yang mengambil keputusan itu laki-laki dibandingkan perempuan. Alhasil ketika membuat kebijakan selalu yang disuperioritaskan itu adalah laki-laki, sedangkan perempuan enggak. Jadi inferior terus ya kalau perempuan itu di hadapan laki-laki. Jadi menurut mereka faktor ekonomi, ya permasalahan ekonomi saat ini ya itu harus diselesaikan dengan keadilan dan kesetaraan gender. Gitu. Padahal ibu-ibu ya kalau kita lihat sebenarnya permasalahan ekonomi saat ini tuh bukan disebabkan karena ketimpangan gender, bukan. Kenapa? Karena baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama menjadi korban kapitalisme. Hanya perempuan aja tuh yang sering dimunculkan sensitivitas gendernya. Padahal nggak sedikit tuh laki-laki yang juga di PHK, sedikit laki-laki yang tidak memiliki akses sama sekali terhadap lingkungan kerja. Nggak sedikit juga laki-laki yang dikatakan tidak mampu mencari kerja sama sekali. Jadi bukan hanya perempuan. Nah maka sebenarnya cita-cita perjuangan gender itu salah alamat kalau kemudian dikatakan bahwa cita-citanya adalah mewujudkan gender equality, ya, kesetaraan gender. Karena masalahnya sebenarnya itu bukan di situ. Ya, masalah saat ini itu lebih karena pemberlakuan penerapan sistem kapitalis yang memang pada akhirnya itu pro kapital, pro pemilik modal. Nah, jadi itu bisa kita kategorikan ya perjuangan mereka itu memang untuk menyelesaikan masalah perempuan itu skala sistemis, yang berorientasi sistemis, tapi minus solusi. Kenapa? Karena pada akhirnya perjuangan gender menghasilkan masalah baru di kalangan perempuan. Jadi bukannya menyelesaikan nestapa perempuan, bukan. Yang ada justru menjerumuskan kaum perempuan dalam lingkaran masalah baru. Apa lingkaran masalah baru? Itu ya goncangnya institusi keluarga, ya terjadinya disrupsi, ya kayak gelombang yang betul-betul mengguncang nilai-nilai keluarga ya di tengah-tengah masyarakat termasuk keluarga kaum muslim. Dan pada akhirnya memang terjadi pergeseran nilai ya, nilai terkait dengan masalah pernikahan ya, nilai terkait dengan masalah keuangan ya, hubungan suami dan istri dan lain sebagainya. Itu semuanya goncang. Kenapa? Karena pada faktanya kita lihat bahwa perjuangan gender ini adalah mengotak-atik syariat Islam. Mereka mengkritik terkait dengan masalah syariat iddah, ya, mengkritik terkait dengan masalah syariat waris, mengkritik terkait dengan posisi kaum yang dianggap lebih superior dibandingkan perempuan, ya. Padahal ketika Allah mensyariatkan terkait dengan masalah kaum itu bukan dalam artian Allah mengangkat laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan, enggak. Nah, cuman karena memang dasarnya gender itu selalu memunculkan sensitivitas gender, maka akhirnya perjuangan mereka itu selalu berupaya untuk membenturkan antara laki-laki maupun perempuan. Gitu. Nah, dalam perkembangannya memang sekarang gender sudah bergandengan tangan dengan LGBT, ya. Jadi semua gender itu equal, ya, setara, baik dia itu lesbian, ya,
homoseksual, laki-laki asli, perempuan asli, itu semua equal, ya semua setara. Menurut mereka semua itu wajib untuk diterima sebagai gender yang sama itu dengan manusia pada umumnya. Jadi meski berorientasi sistem, ternyata mereka justru menimbulkan masalah. Jadi tidak solutif. Nah, kemudian ada yang perjuangan untuk menyelesaikan masalah perempuan itu sifatnya sistemis tanpa meninggalkan masalah tuntas. Jadi sifatnya solutif. Tidak seperti yang diperjuangkan oleh aktivis gender. Nah, jadi kalau kita lihat ya, keseluruhan tantangan, keseluruhan cara ya, uslub yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah itu menuntut satu hal. Gitu. Apa gitu yang dituntut oleh satu hal terhadap perempuan? Mereka harus menjadi perempuan atau muslimah kosmopolitan. Jadi untuk berpikir tadi ya, solusi yang betul-betul solutif menuntaskan masalah tanpa kemudian meninggalkan sedikit pun masalah di tengah-tengah masyarakat ya, di tengah-tengah kaum muslimah, kaum perempuan, maka dia harus menjadi seorang muslimah yang kosmopolitan. Apa itu kosmopolitan? Ya. Jadi kalau kita merujuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu kosmopolitan itu bisa bermakna dua hal. Jadi mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, dan yang kedua terjadi dari orang-orang atau unsur-unsur yang berasal dari berbagai bagian dunia. Jadi nanti bisa merujuk ke KBBI ya, Ibu-ibu. Jadi kalau kita lihat memang ternyata kosmopolitan itu punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang luas. Jadi dengan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dia akan mampu untuk mengindra berbagai macam masalah. Nah, jadi makanya ibu-ibu juga itu tidak boleh gaptek, harus update berita, harus memperluas wawasan pengetahuan. Jadi ibu-ibu kan selalu ngomongnya, kita kan nggak usah deh bahas yang berat-berat gitu. Cukup tuh anak-anak kampus misalnya, atau atau para politisi. Gitu. Kita sih urusannya tuh dapur, sumur, kasur, itu aja. Nah, padahal ya menjadi seorang muslimah itu tidak bisa. Dia hidup dengan dirinya sendiri, berkutat dengan masalahnya sendiri. Dia harus bisa meluaskan wawasannya, meluaskan pengetahuannya. Nah, karena ini berkaitan dengan upaya untuk memperluas wawasan, memperluas pengetahuan, maka kita bisa lihat bahwa penting gitu bagi perempuan untuk memperkaya dirinya dengan berbagai macam hal. Nah, nanti itu akan kita bahas ya di slide berikutnya. Nah, kemudian terjadi dari orang-orang atau unsur-unsur yang berasal dari berbagai bagian dunia. Nah, jadi ini tidak lokal, ya, tidak skala lokal. Jadi berpikir kosmopolitan, menjadi muslimah kosmopolitan, itu tidak individualis, seperti saat ini. Jadi dia bukan seorang muslimah yang hanya berkutat pada masalahnya sendiri. Tapi dalam artian yang lebih luas, dia harus bisa berpikir global, skala dunia. Nah, makanya kalau kita merujuk di ensiklopedia kosmopolitan itu merujuk pada internasionalisme atau become world citizen, ya, atau menjadi warga dunia. Itu. Jadi kosmopolitan itu berpikir global. Jadi kalau kita tarik ya judulnya, kita akan menjadi muslimah kosmopolitan. Jadi menjadi muslimah kosmopolitan itu adalah menjadi muslimah yang punya wawasan luas, punya pengetahuan yang luas, dan pengetahuannya ini tidak skala lokal, skala nasional, tapi juga global, internasional. Gitu. Nah, kenapa kita harus berpikir nasional? Harus berpikir internasional? Apa kaitannya gitu? Permasalahan anak saya yang dia doyan gadget, permasalahan anak saya yang dia berkaitan dengan narkoba, kemudian saya mau berpikir internasional. Gitu. Jadi kita harus sadari gitu bahwa kita berada pada satu lingkup sistem. Dan Indonesia ini hanyalah salah satu
dari subsistem, dari sistem yang besar, ya, suprasistem. Suprasistem. Jadi anak-anak kita, keluarga kita adalah institusi terkecil, ya, dari satu suprasistem. Jadi jangan salah gitu. Untuk urusan dapur ngepul aja, ya, atau urusan keharmonisan keluarga itu sangat berkaitan erat dengan skala global. Ya, kaitannya di mana ya? Seperti tadi, apakah narkoba atau apa lifestyle remaja itu murni berasal dari masalah yang ada di sekitar kita? Tidak. Dalam skala global itu adalah arus, ya. Bahkan sudah disebut sebagai satu gerakan politik yang memang dijajakan ke negara-negara muslim yang tujuannya memang untuk menimbulkan disrupsi yang hebat gitu, terhadap institusi keluarga dan rumah tangga kaum muslimin. Jadi jangan salah, seluruh lifestyle yang tidak berasal dari Islam itu sengaja diaruskan, sengaja dijajakan gitu ke negeri-negeri kaum muslimin, sampai kaum muslim itu kehilangan gambaran terkait dengan profil keluarga muslim, profil seorang anak yang remaja yang dia itu bangga dengan Islam, profil kaum, ya, profil suami kita sebagai kaum itu hilang semua. Diganti dengan apa? Diganti dengan ya seperti sekarang rumah tangga seorang ibu yang dia enggan untuk berpikir politik. Dia hanya disibukkan dengan gosip-gosip receh, gitu, ya, masalah pelakor, selingkuhan dan lain sebagainya itu yang dikonsumsi, gitu. Maka yang seperti itu untuk untuk mengkonsumsi berita-berita receh seperti itu dia rela gitu untuk mencari berita artis-artis luar negeri ini lagi ini loh kayak gini. Nah, jadi inilah kita lihat ya betapa merosotnya pemikiran kaum muslimin yang ada saat ini, termasuk para ibu, para muslimah. Tidak mampu untuk kemudian menarik satu sudut pandang untuk meneropong dunia, gitu. Untuk meneropong dunia dengan satu sudut pandang yang khas, yaitu Islam. Nah, jadi menjadi muslimah yang kosmopolitan adalah muslimah yang mampu menjadi satu, ya, menjadi satu dari jutaan warga dunia, dan dia punya pandangan yang khas, ya, punya pandangan yang khusus ketika melihat dunia ini. Apa itu sudut pandangnya? Ya, sudut pandangnya itu adalah akidah, ya, akidahnya. Nah, jadi kalau kita merujuk pada makna di atas yang sebelumnya tadi ya, di slide sebelumnya, maka kosmopolitan itu erat kaitannya dengan lahirnya kesadaran politik. Lahirnya kesadaran politik internasional pada diri seorang muslimah. Karena jadi mungkin selama ini kita hanya muter-muternya di politik skala lokal, ya, politik skala nasional. Nah, lebih jauh lagi kosmopolitan itu berbicara politik skala internasional. Nah, makanya disinilah kita lihat ya, tanggung jawab muslim itu tidak sebatas pada masalah individu dan keluarga toh, gitu. Jadi sudahlah, ini juga di keluarga udah banyak masalah, boro-boro itu ngurusin negara, boro-boro ngurusin berita internasional, ini aja di rumah banyak masalah. Nah, tidak, ya, tanggung jawab muslimah itu tidak sebatas pada masalah individu atau masalah keluarga saja, tapi juga skala global. Nah, makanya kita dituntut itu untuk mampu berpikir politik. Cuman kan politik itu kayaknya sulit gitu ya untuk ibu-ibu gitu, yang sehari-harinya disibukkan dengan urusan dapur sumur kasur, ngurus anak, untuk lihat gadget saja harus dicari kesempatan, gitu ya. Atau itu hanya untuk urusan anak-anak kuliahan saja. Jadi kalau anak kuliahan itu kan masih akses informasinya lancar, belum ada gangguan, belum ada variabel pengacau, pikirannya belum bercabang-cabang, masih jomblo dan sebagainya. Tapi jangan salah ibu-ibu, ya, ada ya profil muslimah yang dia mengalami jet lag gitu. Dari zamannya masih jomblo, kemudian masuk ke masuk ke ranah institusi rumah tangga. Dia mengalami jet lag.
cita-citanya menjadi seorang pengemban dakwah, menjadi seorang politisi, menjadi seorang muslimah yang kosmopolitan, itu tiba-tiba ambiar gitu. Begitu dia memasuki dunia rumah tangga. Itu memang ada. Nah, nanti kita bahas kenapa itu bisa terjadi. Nah, jadi sebagai muslimah, kita punya peran domestik dan peran di ranah publik. Jadi peran kita sebagai warabbatul bait, ya, sebagai pengatur rumah tangga suami, juga wajib untuk menjadi seorang hamil dakwah. Kenapa? Karena aktivitas tadi, ya, aktivitas mengontrol kejadian-kejadian skala lokal, nasional, dan internasional itu adalah aktivitas politik. Maka ketika kita bertujuan, punya cita-cita untuk terlibat untuk mewujudkan satu sistem yang bisa mensejahterakan seluruh masyarakat global, maka mau tidak mau kita harus punya satu arah perjuangan, ya, yaitu kita menjadi seorang hamilut dakwah. Jadi hamilut dakwah itu menafikan sifat individualis. Ya sudahlah, itu urusan orang, nggak usah kita nggak urusan gitu, ngurus si dia MBA, si ibu ini lagi selingkuh, si ini lagi jadi pelapor dan sebagainya. Nggak bisa, karena dalam Islam justru kita diperintahkan untuk saling menasehati. Jadi hadis Rasulullah itu, Rasulullah menyampaikan bahwa ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Jadi bagi siapa saja, ya, bagi Allah, bagi Rasul, bagi para imam, juga bagi para kaum muslimnya. Jadi hak kita, ya, sebagai seorang saudara adalah dinasihati. Nah, sementara saudara yang lain dia punya kewajiban untuk beri nasihat. Jadi kewajiban dan hak sesama saudara ini akhirnya bertemu dalam satu bingkai dakwah. Belum lagi kalau kita lihat dalam berbagai macam ayat, ya, yang memerintahkan kaum muslim itu untuk berdakwah, ya. Jadi do'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi serulah manusia, gitu, ya, ke jalan Tuhanmu dengan cara yang ahsan, dengan seruan yang penuh dengan hikmah, dan lakukan jidal, ya, debat dengan cara yang baik. Atau kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita adalah umat yang terbaik, khairu ummah. Kapan gitu kemudian kita digelari khairu ummah, ya, ketika memang masih terjadi dakwah, dan dakwah itu bisa mampu kemudian menciptakan satu sistem bagi terwujudnya penerapan hukum-hukum Allah. Jadi hamilut dakwah itu penting untuk kita jadikan sebagai patron hidup kita. Berat, iya, ya, memang berat. Bahkan di dalam satu hadis Rasul itu dikatakan bahwa dakwah itu sangat berat. Bahkan gunung-gunung pun tak sanggup gitu untuk memikul amanah itu. Saking beratnya amanah dakwah itu. Nah, cuma ketika tidak kita laksanakan, kita akan meminta pertanggungjawaban. Nah, jadi itulah, ya, kalau kita lihat peran kita di ranah publik, peran kita di ranah domestik ini harus diseimbangkan, ya, disinkronkan. Dan keduanya, ketika kita menjalankan peran domestik kita, peran publik kita, itu harus sama-sama memiliki visi yang kuat, yaitu visi keumatan. Gitu. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga misalnya harus punya visi. Ketika mendidik anak, kita ingin mencetak, ya, mendidik anak itu dengan sosok-sosok yang sesuai dengan sosok pejuang Islam. Dalam rangka apa? Mewujudkan bisyarah Rasulullah, ya, dan mewujudkan janji Allah. Nah, atau kita sebagai mengemban dakwah, atau kita sebagai ibu pekerja. Apakah kemudian ibu pekerja tidak memiliki peran sama sekali untuk mewujudkan visi keumatan? Tetap ada. Gitu. Dia bisa kemudian melakukan dakwah di tempat kerja, gitu. Atau seperti saya, ya, karena saya adalah seorang dosen, maka selalu memunculkan niat setiap hari